Harusnya kan si B yang diterima, karena si B tak bisa memberikan sesuatu, akhirnya si A. Zolimnya betul, haknya si A, si B yang diambil si A, betul. Si A berbuat riswah, betul. Tapi gaji yang diterima si A tiap bulan itu bukan haknya, gajinya si B. Kenapa? Karena gaji si A terima tiap bulan karena dia bekerja di situ tiap hari. Harusnya. Makanya Ustadz, kalau dibilang apakah kalau misalkan, kalau contohnya tadi si B harusnya diterima karena tak mampu memberikan sesuatu, akhirnya si A dipindahkan ke si A, kan begitu ya. Nah, apakah si A berlaku zolim dengan si B? Benar, karena dia sudah mengambil haknya si B, kan begitu. Hak di mana si B harusnya diterima, ya, dan tak mampu memberi sesuatu, atau si B punya prinsip kalau lewat ini aku tak mau, tapi si A tidak melihat itu, asal terima. Betulkah si A mengambil hak si B? Betul. Hak di mana si B harus diterima sebagai pegawai, karyawan, atau apakah namanya, tapi diambil oleh si A. Apakah si A berlaku zalim dengan si B? Betul. Kenapa zalim itu? Zalim lawan dari adil, tidak sesuai dengan syariat. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Nah, berikutnya, apakah si A gaji yang dia terima setiap bulan setelah bekerja itu mengambil hak dari si B juga? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena si A nerima gaji tiap bulan karena dia bekerja. Dia telah memberikan sesuatu. Yang di awal tadi, ya. Dan tidak pula bisa kita hukumi setiap gaji yang kau terima itu sebenarnya milik si B itu. Ya. Faktanya si A ini bekerja sesuai dengan prosedural yang ditetapkan oleh perusahaan atau instansi. Nah, begitu. Tapi kalau si A ini bekerja tidak sesuai, tidak ada bisa makan gaji butuh. Ini gaji yang dia terima itu masalah karena dia tidak menunaikan kewajiban, bukan karena si B. Walau meski demikian ada yang berpendapat seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Karena memandang si A ini memotong jalannya hak dari si B, sehingga si A berlaku zalim, si A ini mengambil hak si B, dan bahkan dihukumi pula si A ini mengambil gaji tiap bulan, itu gaji hakikatnya gaji dari si B. Nih. Padahal secara hukum syara kewajiban hak diterima karena sudah menunaikan kewajiban. Dalam konteks ijarah, gaji yang diterima karena sudah menunaikan kewajiban. Kalau menurut kami begitu, Ustaz. Walau ada yang berpendapat seperti yang Ustaz pahami tadi. Namun itu tadi, si B ini, si A ini dia dapat gaji, kalau kita melihat lebih ke situ. Si A dapat gaji bukan karena si B, tapi si A dapat gaji karena dia menunaikan kewajiban. Bekerja pagi pulang sore, dia bekerja sesuai standar. Meski demikian perbuatan si A yang seperti itu mengambil hak dari si B itu tetap zalim, tetap haram. Memberikan sesuatunya itu tetap riswah. Tapi gaji yang diterima karena dia bekerja, bukan karena si B. Begitu. Tapi yang jelas, saya kira kita tidak berbeda pendapat dalam menghukumi riswah. Apakah riswah itu hukumnya haram? Jelas. La'natullah ar-rasi wal murtasi fil hukmi. Ya, termasuk juga begini Ustaz. Pertanyaannya, masuk dulu tidak mengambil hak siapa-siapa. Si A masuk bekerja, tidak mengambil hak siapa-siapa. Tapi ketika dia masuk mesti meriswah. Sekarang dia sudah golongannya naik 2A, 3A sampai berapa, 4 eselon seterusnya. Pertanyaannya, apakah gaji yang dia terima itu haram?
Itu dipilah. Masuk riswahnya tetap haram, gaji yang dia terima tergantung kewajiban yang dia tunaikan. Kalau sempat haram itu bukan ini ya, ini kan cuma berandai-andai, cerita hukum kan tak bisa berandai-andai. Ya, intinya beginilah, dipilah gaji yang dia terima karena dia bekerja, walaupun faktanya dia tidak mengambil hak siapa-siapa. Dibuka peluang, diterima pegawai, karyawan atau karyawan lah, pekerja di sini 10, mendaftar 5 cuma. Satu orang punya hak kesempatan 2 diterima. Itu pasti diterima semua. Waktu interview misalkan ditanya, ini misalkan kalian diterima dengan catatan begini, begini, begini. Salah satu begini-begini itu harus menyediakan sekian. Kalau tidak, mohon maaf, kita akan kasih kepada yang lain. Padahal yang diterima 10, yang mendaftar 5, interview sampai 5 orang nih. Kan tidak ngambil hak siapa-siapa itu. Riswahnya tetap haram. Pertanyaan, gaji bulanan haram? Kembali ke fakta gaji yang diterima. Begitu kira-kira Ustaz. Allahu a'lam.